Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Para pemirsa sekalian yang kami muliakan, pada video kali ini kita akan membacakan Mukhtasar At-Targhib wa Tarhib yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Buku ini adalah ringkasan dari karya Al-Imam Mundhiri. Ini yang dinamakan dengan At-Targhib wa Tarhib, yang mana kitab ini berisi tentang adanya anjuran, adanya ancaman, ya, adanya motivasi dalam melakukan amal soleh, ya, dan janji-janji Allah, ya, bagi mereka yang ingin beramal soleh, dan juga ancaman-ancaman Allah pada mereka yang suka melakukan kemaksiatan. Dan kitab ini ya adalah kitab yang sangat bagus sekali dan sudah diringkas oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Kita mulai dari hadis atau dari bab yang pertama, yang di Kitabul Ikhlas, yang di kitab tentang ikhlas, bab anjuran untuk ikhlas. An Abi Kabsyata Al-Anmari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalu hadhil ummati kamathali arba'ati nafarin, rajulin atahu Allahu malan wa ilman fahuwa ya'malu bi'ilmihi fi malihi yunfiquhu fi haqqihi, wa rajulin atahu Allahu ilman wa lam yu'tihi malan wa huwa yaqulu law kana li mithlu hadha amiltu fihi bimithli alladhi ya'malu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fahuma fil akhir sawa'un, wa rajulin atahu Allahu malan wa lam yu'tihi ilman fahuwa yakhbitu fi malihi yunfiquhu haqqahu, wa rajulin lam yu'tihi Allahu ilman wala malan wa huwa yaqulu law kana li mithlu hadha amiltu fihi mithla alladhi ya'malu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fahuma fihi atau fil wizri sawa'un. Dari Abu Kabsyah Al-Anmari, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan umat ini seperti perumpamaan 4 orang. Seorang yang Allah berikan, atau yang pertama, seorang yang Allah berikan kepadanya harta dan ilmu, lalu dia mengamalkan ilmunya dalam masalah hartanya, lalu menginfakkannya di dalam haknya. Lalu yang kedua, dan seorang yang Allah berikan ilmu kepadanya, tetapi tidak diberikan harta. Lalu dia berkata, seandainya aku memiliki seperti yang dimiliki oleh orang ini, niscaya aku akan melakukan seperti apa yang dia lakukan. Maka, kata Rasulullah SAW, keduanya sama dalam hal pahala. Dan seorang yang Allah berikan kepadanya harta tetapi tidak diberikan ilmu, maka ia telah menyia-nyiakan harta dengan membelanjakan tidak pada haknya. Dan seorang, ya, yang keempat, dan seorang yang Allah tidak berikan kepadanya ilmu dan juga harta, maka ia berkata, seandainya aku memiliki seperti apa yang dimiliki oleh orang ini, ya, niscaya aku akan mengamalkan seperti yang diamalkannya. Maksudnya orang yang keempat ini ingin menjadi orang yang ketiga, yaitu orang yang menghambur-hamburkan hartanya tanpa ilmu. Maka kata Rasulullah, keduanya sama dalam hal dosa. Hadis ini riwayat At-Tirmidzi di tengah-tengah hadis dan dinilai sahih olehnya. Juga diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Majah, dan ini lafalnya serta diriwayatkan oleh Abu Awanah di dalam sahihnya, dan hadis tersebut merupakan tambahan berdasarkan riwayat Muslim. Maksud dari kata yakhbit itu atau yakhbithu maksudnya adalah menggunakan hartanya secara bodoh, membelanjakannya pada kebatilan dan tidak mengeluarkannya pada hal-hal yang halal.
Nah, pemirsa sekalian yang kami muliakan, dari hadis ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa seorang yang soleh, ya, seorang yang berilmu adalah orang yang paling pantas dalam menggunakan harta. Ya, orang yang soleh dan orang yang berilmu, orang yang paling pantas dalam menggunakan harta. Kenapa? Karena harta yang diberikan oleh Allah atau rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ia pergunakan pada haknya. Ia bayar zakat, ya, ia sedekah, ia menafkahi orang-orang yang wajib dia tanggung dari pasangannya, anak-anaknya, mungkin kedua orang tuanya atau mertuanya, ya. Sedangkan orang-orang yang memiliki ilmu tapi tidak Allah berikan harta, hendaknya ketika dia melihat ada orang yang berilmu, orang yang soleh, lalu dia melanjakan hartanya di jalan Allah, dia niatkan, ya, seandainya saya seperti si fulan, dia kaya, ya, dia berilmu, dia membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini, dalam masalah niat, dia ini sama kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun, ya, golongan berikutnya adalah orang-orang yang paling buruk dalam menggunakan harta, yaitu orang yang bodoh, orang yang tidak memiliki ilmu dan membelanjakan hartanya tidak di jalan Allah. Justru sebaliknya, ya, dia membelanjakan hartanya di jalan-jalan kemaksiatan, ya. Dan inilah, ya, seburuk-buruknya orang yang diberikan harta. Lalu mungkin timbul pertanyaan di dalam benak kita, mengapa Allah Subhanahu wa taala memberikan harta kepada orang-orang bodoh ini? Ya, kenapa tidak Allah berikan harta kepada orang-orang yang soleh dan berilmu saja? Jawabannya adalah dzalika fadlullahi yu'ti may yasha. Itu adalah kehendaknya Allah. Ya, Allah yang melapangkan rizki, Allah yang menyempitkan rizki, itu haknya Allah. Namun, ya, bisa jadi Allah, ya, menguji orang tersebut dengan harta tersebut, dengan harta yang banyak. Ya. Kalau misalkan dia, ya, menggunakan hartanya di jalan kebatilan, maka itu akan menjadi sebab, ya, bagi dia untuk diberatkannya azab di akhirat kelak atau di neraka. Nah, oleh karena itu, sebagian orang-orang yang miskin lagi bodoh, ya, dia berandai-andai, ya, ketika melihat ada orang foya-foya, naik mobil bagus, pakaian bagus, tapi banyak kemaksiatan, dia berandai-andai, oh, seandainya saya menjadi seperti si fulan, maka dengan niat seperti ini, dia sama dalam masalah niatnya. Ya, diperserikatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam masalah niatnya. Nah, disinilah, ya, hendaknya, ya, kita dengan bijak, ya, dalam masalah mengatur niat kita, ya, dalam masalah menggunakan hati kita ini untuk, ya, diniatkan untuk apa. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.